Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yasmin Sabila dengan NIM 0305212029 dari kelas PMM 1 semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya kembali untuk membuat sebuah video pembelajaran dengan tujuan memenuhi tugas individu pada mata kuliah inovasi pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Yahfizam STMCS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai faktor-faktor yang ada dalam inovasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini ada beberapa cakupan materi. Yang pertama adalah faktor pemercepat inovasi, yang kedua adalah faktor pendorong inovasi, yang ketiga adalah faktor keberhasilan, dan yang terakhir adalah faktor penghambat. Berikutnya kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama dari materi video pembelajaran, yaitu faktor pemercepat inovasi. Faktor pemercepat adalah faktor-faktor yang memungkinkan inovasi itu bisa dilakukan lebih cepat dalam waktu yang lebih singkat dan ringkas. Nah, ternyata faktor pemercepat inovasi ini terbagi lagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor pemercepat terdapat faktor internal. Faktor internal ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adanya motivasi diri. Maksudnya, seseorang inovator itu memiliki rasa keinginan untuk maju, berkembang, ataupun rasa percaya diri yang tinggi untuk bersaing, dan menginginkan adanya pujian atas kemampuan dari dirinya. Selanjutnya adalah komitmen. Komitmen itu adalah keadaan di mana seorang itu menjadi terikat terhadap sebuah kegiatannya sehingga seseorang itu benar-benar berpartisipasi dalam melakukan kegiatan inovasi. Yang ketiga itu ada tersedianya SDM. Maksudnya tentu dalam melakukan sebuah inovasi kita harus punya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga akan memunculkan banyak ide-ide inovasi yang bagus dan tepat sasaran. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah melanjutkan konsep. Jadi, seorang inovator itu tentu kita sudah belajar di video pembelajaran lalu bahwasanya salah satu dari ciri inovasi itu adalah melanjutkan konsep ide ataupun konsep dari sebuah inovasi yang kita lakukan terhadap sebuah barang ataupun jasa. Nah, ternyata selain memiliki faktor internal, faktor pemercepat juga memiliki faktor eksternal yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, yaitu pujian atau reward. Tentu, hal lumrah bagi setiap manusia ataupun sikap manusia yang menginginkan pujian atas karya ataupun ide yang dimilikinya. Jadi begitu juga dengan para inovator ataupun sekelompok inovator tentu menginginkan pujian atas ide dan karyanya terhadap sebuah inovasi.
Yang kedua itu adalah adanya peraturan dan instruksi. Tentu dalam semua kegiatan yang kita lakukan ada aturan-aturannya dan ada instruksinya yang bertujuan untuk membuat inovasi itu lebih terstruktur. Yang ketiga, ada tersedianya dana. Kita melakukan sebuah inovasi, ya kan? Sudah jelas bahwa inovasi itu adalah pengembangan ide atau pembaharuan ide. Jadi sangat penting adanya dana yang akan menunjang keberhasilan dan progres dalam melakukan sebuah inovasi. Yang terakhir ada peran instansi. Jadi tentu selain adanya dana dari pihak-pihak yang menunjang kegiatan inovasi, peran instansi tersebut juga sangat penting untuk mempengaruhi apakah ide ini tetap bisa dijalankan. Perhatian-perhatian serta komitmen yang terjalin antara inovator serta instansi akan mempengaruhi kecepatan dari pembaharuan ataupun inovasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu faktor pendorong inovasi. Selain punya faktor pemercepat, ternyata inovasi itu punya faktor pendorong. Faktor pendorong adalah faktor yang mendesak sebuah inovasi itu dilakukan dengan baik dan cepat. Nah, faktor pendorong itu punya beberapa hal yang mencakup di dalamnya. Yang pertama itu adalah minat. Minat adalah dorongan ataupun keinginan yang ada pada diri seseorang terhadap objek tertentu. Jadi seorang inovator itu punya rasa keingintahuan yang besar terhadap ide yang akan dikembangkannya menjadi sebuah inovasi yang baik dan bagus. Yang kedua ada bakat. Bakat adalah kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang dan sudah melekat pada dirinya yang akan mempengaruhi kinerjanya dalam bekerja. Jadi seorang inovator yang punya bakat khusus akan bisa lebih cepat atau mengungguli orang lain dalam menghasilkan ide-ide yang bagus dan baik. Yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan mencakup situasi dan kondisi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Lingkungan itu berperan penting terhadap aspek kehidupan kita secara psikologis. Nah, seorang inovator yang tumbuh dalam lingkungan yang baik dan mendukung tentu akan membuat dia lebih bebas untuk mengekspresikan ide-idenya sehingga timbullah sebuah inovasi yang cemerlang. Yang keempat adalah pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah hal yang penting dan harus diterima oleh setiap manusia. Karena dengan adanya pendidikan akan membawa perubahan terhadap setiap individu. Jadi, seorang inovator yang punya pendidikan yang baik, tentu dia bisa mengembangkan dan menciptakan inovasi-inovasi sebagai bentuk pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi setiap manusia. Selanjutnya ada pembuktian diri. Nah, jadi inovator itu juga ataupun inovasi itu sebagai bentuk unjuk kemampuan diri. Karena tentu setiap orang ingin menunjukkan bagaimana kemampuan dia di hadapan orang lain. Selanjutnya, yang terakhir adalah
efektif, dan efisien. Efektif adalah metode atau cara yang dilakukan seorang inovator dalam melakukan sebuah inovasi yang akan menghasilkan output sesuai target. Sedangkan efisien adalah menitik beratkan pada sumber daya untuk mencapai sebuah inovasi yang bagus. Nah, setelah membahas mengenai faktor pemercepat dan faktor pendorong, ternyata inovasi itu juga punya faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan adalah suatu keadaan di mana inovasi itu mampu mencapai tujuan yang sudah diharapkan ataupun yang ditetapkan. Adapun faktor keberhasilan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adalah kepemimpinan. Tentu ketika kita sedang melakukan sebuah inovasi, perlu adanya seorang pemimpin yang akan mengatur pergerakan dalam melakukan inovasi, sehingga inovasi itu bisa terlaksana dengan baik, terstruktur, dan terencana. Yang kedua, ada manajemen organisasi. Jadi, maksudnya, organisasi ini mengatur visi, misi, strategi, dan nilai-nilai yang akan membentuk inovasi itu berkualitas. Nah, organisasi ini mengacu terhadap pengembangan inovasi dan mampu untuk membuat inovasi itu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang ketiga, ada manajemen resiko. Nah, ketika kita melakukan sebuah inovasi atau untuk memfasilitasi sebuah inovasi, perlu adanya kebijakan ataupun pengidentifikasian mengenai resiko yang akan mempengaruhi prosedur-prosedur dalam melakukan sebuah inovasi sehingga kita bisa menghindari adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah teknologi. Nah, dalam inovasi tentu perlu pemanfaatan teknologi dan peran teknologi itu sendiri, karena dalam melakukan sebuah inovasi, teknologi sangat berkaitan untuk menunjang keberhasilan dan kedudukan dari inovasi itu sendiri. Selanjutnya ada meningkatkan nilai tambah. Nah, maksudnya setelah kita melakukan sebuah inovasi itu akan memberikan nilai ekonomi atau nilai yang lebih besar di pasaran dunia. Dan terakhir adalah berorientasi pada pasar. Maksudnya, inovasi yang kita hasilkan itu menciptakan nilai pelanggan. Nah, materi yang terakhir akan kita bahas adalah faktor penghambat inovasi. Faktor penghambat adalah faktor yang menghalangi kemajuan atau keberhasilan ataupun pencapaian dari inovasi yang akan dilakukan. Nah, adapun faktor penghambat itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adalah sikap terlalu perfeksionis. Ketika sudah melakukan sebuah inovasi, terkadang ada orang-orang ataupun individu yang punya rasa keraguan terhadap hal-hal yang kecil sehingga akan menghambat terjadinya inovasi. Yang kedua ada budget terbatas. Tentu kita tahu bahwasanya dalam melakukan inovasi butuh dana. Keterbatasan dana
sangat mempengaruhi perkembangan inovasi. Yang ketiga ada lingkungan kaku. Nah, lingkungan kaku ini biasanya cenderung pembatasan bagi seorang inovator sehingga akan menghambat kerja maupun ide-ide yang akan dituangkan dalam melakukan inovasi. Selanjutnya ada tidak berani mengambil resiko. Jadi sikap rasa tidak percaya diri ataupun menerima resiko yang ada ketika melakukan sebuah inovasi menjadi salah satu penghambat inovasi. Selanjutnya ada sikap egosentris. Nah, ini adalah sifat alami manusia yang merasa dirinya itu selalu benar. Padahal dalam inovasi kita tahu bahwa tidak boleh memiliki sikap rasa paling benar ataupun sombong. Dan yang terakhir itu adalah memiliki sifat self-centered. Jadi dia itu hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan terkadang dia adalah orang-orang yang terbiasa bekerja sendiri dan sulit untuk bekerja secara kooperatif ataupun berkolaborasi dengan orang lain.